Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk santri-santri kelas 9 dari kelas 9A sampai 9F, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa melanjutkan pembelajaran materi IPS secara daring. Bisa kalian siapkan bukunya ya, LKS IPS. Insyaallah kita akan mulai dari halaman 7 ya. Namun sebelumnya, agar lebih barokahnya, kita awali dengan berdoa dan bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang barokah dan manfaat, dan mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah dan senantiasa kita sewarga diberi kesehatan baik rohani dan jasmani. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Langsung saja kalian buka bukunya halaman 7 ya, kelanjutan yang kemarin. Kemarin kita sudah mempelajari tentang perdagangan antar negara, mulai dari pengertiannya ya, faktor penyebab terjadinya, manfaat, hambatan, dan macam-macam perdagangan antar negara. Nah, karena kita lanjutkan yang bagian F ya, di halaman 7 yang F bawah. Ini sebagai kemarin saya hanya memberikan poin-poinnya secara global. Kalian baca bukunya ya, kalian baca secara lebih lengkap dari halaman 7 sampai halaman 12 ya, halaman 7 sampai halaman 12. Nanti saya hanya menjelaskan beberapa poin-poin pentingnya. Langsung saja ya. Perbandingan perdagangan antar negara, antar negeri, dan perdagangan antar negara. Nah, kemarin sudah kita pelajari tentang perdagangan antar negara. Sekarang kalau dibandingkan ya, perdagangan dalam negeri atau domestik dengan perdagangan antar negara itu perbedaannya apa? Nah, ini ada beberapa poin penting. Yang pertama, alat pembayarannya ya. Kalau dalam negeri menggunakan mata uang rupiah ya. Jadi kalau yang perdagangan antar negara menggunakan alat pembayarannya adalah valuta asing ya. Itu tidak di halaman belakang ya. Untuk alat pembayaran yang digunakan adalah valuta asing atau mata uang asing yang berbeda. Nah, kenapa? Karena ketika kita membeli barang dari dua negeri, tentunya mereka belum tentu mau menerima uang rupiah, ya kan? Nah, karena apa? Kalau misalnya mereka menerima uang rupiah, ya mungkin memang bisa ditukarkan dengan mata uangnya, ya kan? Tapi ketika ditukarkan dengan mata uang yang lain, nanti nilainya akan turun, dia rugi. Ya kan? Nah, makanya kalau pedagang luar negeri ini dia menggunakan mata uang negara lain atau tergantung kesepakatan. Nah, kalau menggunakan yang standar internasional bisa menggunakan US dollar misalnya. Nah, jelas negara yang bersangkutan belum tentu mau menerima uang rupiah. Ya, kalau dalam negeri kan jelas pakai uang rupiah. Yang kedua, perbedaan yang kedua, cara pembayarannya dapat dilakukan secara langsung. Untuk dalam negeri ya, bayar secara langsung karena yang ketemu langsung ya. Untuk yang dalam antar negara, cara pembayarannya tidak dilakukan tapi menggunakan wesel. Ada cara pembayarannya, nanti di bagian belakang ada cara pembayaran perdagangan internasional. Ada beberapa cara, intinya karena tidak secara langsung ya. Jadi ada transfer, ada dengan cara macam-macam nanti ada. Nah, kalau perdagangan dalam negeri kan bisa langsung ketemu, langsung dibayar. Perbedaan yang ketiga, pembeli dan penjual tidak dapat pembeli dan penjual dapat bertatap muka langsung untuk yang dalam negeri. Untuk antar negara, eksportir dan importir tidak dapat bertatap muka langsung. Nah, kalau dalam negeri ketemu langsung, membeli ketemu. Kalau luar negeri biasanya pesan nanti dikirim, nanti tidak ketemu. Yang keempat, pedagang dalam negeri tidak terlalu terikat dengan standar mutu. Sedangkan yang antar negara, mutu barang harus memenuhi standar internasional ya. Jadi kalau dalam negeri kan bayar yang penting mana barangnya ya kan. Kalau antar negara, nah ini harus ada standar tertentu ya, ada standar tertentu.
Terus ditambah lagi yang kelima, perbedaannya untuk yang perdagangan antar negara itu biaya angkutan tinggi dan juga kena pajak impor atau biaya masuk ya. Dulu sudah pernah saya singgung bahwa barang yang masuk dari satu negara ke negara yang lain itu terkena pajak atau biaya. Nah, ini perbedaannya dengan dalam negeri. Kalau dalam negeri kan tidak ada pajak-pajaknya seperti itu ya. Selanjutnya yang G ya, penyebab suatu negara melakukan impor. Penyebab negara melakukan impor. Kenapa suatu negara ini perlu membeli barang dari luar negeri ya, baru impor barang. Ini ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, belum dapat menghasilkan barang yang dibutuhkan. Ya, belum artinya ya ada kemungkinan nanti bisa ya. Sementara ini masih belum. Misalnya Indonesia sementara belum bisa memproduksi mobil sendiri, belum bisa memproduksi motor sendiri ya, sehingga impor dari luar negeri. Ini masih belum ya, karena ada kemungkinan nanti bisa memproduksi mobil sendiri, memproduksi motor sendiri. Yang kedua atau B, tidak dapat menghasilkan barang yang dibutuhkan. Nah, ini bedanya. Kalau tadi belum, ada kemungkinan nanti bisa. Yang kedua ini memang tidak. Kenapa tidak bisa? Karena memang di sini tidak memungkinkan. Ya. Hanya kondisi alamnya tidak memungkinkan. Misalnya kurma, misalnya kurma kan mungkin di Indonesia tidak bisa tumbuh ya, karena iklim dan tanahnya tidak sesuai ya. Misalnya nanam pohon kurma di sini nggak bisa. Nah, ini harus impor dari Timur Tengah, misalnya negara-negara penghasil kurma ini, jadi tidak bisa ya. Yang ketiga, sudah dapat menghasilkan barang yang dibutuhkan tapi belum dapat mencukupi kebutuhan dalam negeri. Jadi sebenarnya sudah bisa memproduksi sendiri, tapi kenapa masih impor? Karena belum mencukupi, masih kurang. Seperti produksi beras ya, beras ini kan kita sudah menanam ya, ada hasilnya, tetapi masih kurang sehingga masih impor. Kedelai juga masih impor, masih kurang dari kebutuhan yang ada. Yang keempat, sudah dapat menghasilkan barang yang dibutuhkan tapi biaya produksinya masih tinggi atau mahal. Jadi bisa membuat sendiri, tapi kalau dalam negeri ini biayanya tinggi ya. Kalau dari luar negeri, kalau impor ini lebih murah ya, sehingga impor dari luar negeri karena barangnya lebih murah. Nah, selanjutnya di bagian yang H ya, alat pembayaran dalam perdagangan internasional. Valuta asing ya, valuta asing. Dalam pengertian valuta asing. Valuta asing atau foreign exchange. Forex ya, bisa disebut forex. Valuta asing, pengertiannya ini, valuta asing adalah mata uang asing atau alat pembayaran yang digunakan untuk melakukan pembayaran atau transaksi ekonomi internasional. Intinya mata uang asing, mata uang dari negara lain. Nah, ini perlu, yang sebelum masuk ke mata uang asing, sebenarnya ini perlu dipahami dulu. Yang di bawah ini ada namanya di paragraf ya, yang kedua ini devisa ya, ada istilah devisa di situ. Devisa ini yaitu alat yang dibayarkan dalam transaksi internasional, itu namanya devisa ya. Digunakan untuk pembayaran internasional. Artinya gini, tadi saya gambarkan, kalau kita melakukan perdagangan dengan luar negeri, baik barang atau jasa, mereka belum tentu mau menerima uang kita, ya kan, uang rupiah. Nah, mereka mau uang bisa jadi mata uang mereka atau mata uang yang bisa jadi standar internasional seperti US dollar misalnya. Nah, otomatis ketika kita ingin melakukan perdagangan internasional, membeli barang atau jasa ya, kan harus membayar pakai uang itu ya, uang luar negeri. Karena kalau kita misalnya menukarkan ya, kita punya uang rupiah, kita tukarkan dengan dolar, nah itu hitungannya lebih mahal ya kan. Karena kalau kita beli dolar itu kan nilainya lebih tinggi. Berbeda kalau kita sudah punya dolar, ya kan? Jadi makanya itu namanya devisa. Nah, ketika kita sudah punya devisa, nah, bisa kita pakai untuk
perdagangan internasional. Nah, devisa itu bentuknya apa? Bisa mata uang asing tadi, mata uang asing. Kalau kita punya mata uang asing berarti kita sudah punya devisa yang bisa digunakan untuk pembayaran luar negeri. Nggak usah nukar, karena nukar itu hitungannya rugi ya. Kalau nukar kita punya rupiah ditukarkan dolar ya. Karena kurs beli itu kan lebih mahal mestinya daripada kurs jual ya. Nah, mata uang devisa ini ada mata uang asing yang bisa dilihat di bukunya, mata uang asing, emas, wesel asing, tagihan luar negeri. Devisa ini kita mendapatkan devisa itu dari mana? Bisa diperoleh dari berikut ini. Yang pertama kegiatan ekspor. Nah, kita mengekspor barang, menjual barang, otomatis luar negeri membeli barang kita. Dia membelinya menggunakan uang luar negeri tadi, ya kan? Menggunakan valuta asing. Kita punya uang luar negeri, punya valuta asing bisa digunakan untuk jual beli. Ya. Kita punya devisa. Yang kedua perdagangan jasa. Nah, termasuk perdagangan jasa misalnya pelabuhan udara, pelabuhan laut, kapal. Nah, ada dari luar negeri yang melintas di pelabuhan kita di bandara, kan? Ini kan mereka membayarnya menggunakan mata uang itu. Nah, kita dapat devisa. Ketiga turis internasional. Turis internasional ketika ada orang luar negeri berwisata ke Indonesia, ya kan, berwisata di Indonesia berarti dia akan membawa mata uang asing ke Indonesia. Nah, ini akan menambah devisa. Yang D atau keempat bebantuan luar negeri. Nah, kita mendapatkan bantuan dari luar negeri baik berupa barang maupun berupa uang. Kalau berupa barang berarti kita tidak usah membeli barang itu, menghemat devisa kita, uang devisa kita. Kalau bantuannya berupa uang, ya jelas langsung kita dapat tambahan devisa negara. Yang kelima atau kredit luar negeri. Kredit luar negeri berarti utang. Indonesia utang ke luar negeri internasional. Nah, nanti berupa valuta asing atau uang asing. Yang keenam atau F pengiriman uang asing dari luar negeri. Ini ketika ada orang-orang dari Indonesia yang bekerja di luar negeri, dia mendapatkan gaji dari mata uang tersebut. Ini kan misalnya bekerja di Amerika Serikat, dapat gaji terus dikirim ke Indonesia, dikirim keluarganya di Indonesia. Nah, ini kan berarti nambah devisa. Ya, yang bawahnya ya bisa dilihat di paragraf bawah. Devisa yang diterima dari bantuan pinjaman atau kredit luar negeri disebut devisa kredit. Sedangkan devisa yang diterima dari sumber lain seperti ekspor, penyelenggaraan jasa, bunga disebut devisa umum. Jadi devisa dibagi dua, ada devisa kredit dan devisa umum. Devisa kredit itu yang diperoleh dari kredit luar negeri, ya, utang dari luar negeri. Selain itu, ya melalui impor, melalui pengiriman uang asing dari luar negeri, perdagangan jasa, terus internasional, itu disebut devisa umum. Nah, devisa ini dimanfaatkan untuk apa oleh negara? Ya? Nah, yang pertama membayar barang-barang yang diimpor. Nah, tadi yang membeli barang dari luar negeri atau mengimpor barang dari luar negeri, membayarnya dengan devisa tadi. B. Pembayaran jasa luar negeri, biaya angkutan dari luar negeri, biaya tenaga ahli, dan jadi membayar barang atau jasa intinya. Yang ketiga biaya kedutaan, konsulat dan atasnya di luar negeri. Ya, jadi kita kan mengirimkan duta besar di luar negeri, ya kan. Nah itu kan gajinya mereka yang menggunakan mata uang situ. Kalau digaji pakai rupiah, ya ini kono gak payu kan, larang ngijol gitu. Nah kan gajinya sesuai mata uang sana. Yang keempat biaya pengiriman misi kebudayaan, kesenian atau kontingen olahraga ke luar negeri. Ya, kalau kita mengirim ikut lomba, festival atau apa ke luar negeri, ya ini menggunakan mata uang itu. Membiayai perjalanan dinas pejabat luar negeri, ada pejabat ke luar negeri, DPR luar negeri, ya itu bayaran. Yang F membiayai pengiriman bantuan dana ke luar negeri. Selanjutnya aja langsung ke nomor 2 ya, kurs valuta asing. Kurs valuta asing. Kurs itu
perbandingan nilai mata uang antar negara. Kurs itu artinya perbandingan nilai mata uang antar negara, misalnya antara rupiah dengan dolar, kursnya berapa. Nah, kurs itu dibagi tiga, ada kurs jual, kurs beli, dan kurs tengah. Kurs jual artinya kurs yang ditetapkan oleh bank apabila bank menjual mata uang asing. Kalau kurs jual itu berarti bank menjual, nah kita membeli. Misalnya kita punya rupiah, mau ditukar dengan dolar, nah, berarti kita membeli ke bank, membeli dolar. Jadi bank itu menjual, nah, bank itu menjual dolar kepada kita. Nah, kurs jual seperti ini berarti nilainya bisa lebih tinggi daripada kurs beli. Nah, artinya kita punya rupiah ditukarkan ke dolar, mesti harganya lebih tinggi daripada kalau kita punya dolar ditukarkan ke rupiah. Nah, karena kita punya dolar ditukarkan ke rupiah, berarti banknya yang membeli, kita yang menjual. Nah, kalau kurs jual itu berarti banknya menjual, kita yang membeli. Ini mesti lebih mahal, kurs jual lebih mahal. Kurs beli berarti bank yang membeli. Nah, kalau kurs tengah ini berarti nilai rata-rata antara nilai kurs jual dengan kurs beli, nilai tengah ya. Jadi antara kurs jual dan kurs beli ini nilai rata-rata. Nah, cara pembayaran langsung saja ke halaman 10. Ini singkat saja. Ya, cara pembayaran itu nanti bisa kalian baca sendiri ya. Ada private compensation, ada commercial bill of exchange, ada cash payment. Ya. Ini juga macam-macam cash payment, ada wesel, telegraphic transfer dan lain sebagainya. Nanti bisa kalian baca ya. Bisa kalian baca. Kalau misalnya ada hal yang belum jelas, nanti bisa ditanyakan melalui WA ya, atau ketika tatap muka. Itu aja. Sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.